Kadang kita terlalu ingin sesuatu. Kita bangun dengan pikiran itu, tidur pun membawanya ke mimpi. Kita merasa bahwa hidup kita tak akan lengkap tanpanya, entah itu cinta, karir, keberhasilan, atau pengakuan. Tapi justru di saat kita menggenggam terlalu erat, sesuatu mulai menjauh. Seakan semesta mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Ketika kita mengejar terlalu keras, kita kehilangan arah. Seperti orang yang berlari kencang di hutan gelap hanya dengan satu senter kecil, kita jadi hanya fokus pada satu titik cahaya di depan dan lupa melihat sekeliling. Kita tidak sadar bahwa ada jalan lain yang lebih terang, lebih aman, atau bahkan lebih indah. Kita terobsesi pada hasil hingga buta pada hikmah proses. Dalam kondisi seperti itu, yang hadir bukan lagi kesadaran, tapi kecemasan. Kita mulai mempertanyakan waktu, mengapa belum juga terjadi? Kita mulai meragukan diri, apa aku tidak cukup layak? Padahal mungkin yang kita kejar bukanlah tujuan sejati kita, hanya sebuah persinggahan yang semesta gunakan untuk mengarahkan kita pada hal yang lebih dalam. Terkadang yang kita anggap tujuan hanyalah persinggahan. Ini bukan tentang menyerah pada impian, tapi menyadari bahwa hidup bukan sekadar pencapaian, melainkan pertumbuhan. Ada momen ketika sesuatu yang sangat kita inginkan ternyata tak datang, dan kita marah, kecewa, merasa gagal. Namun bertahun-tahun kemudian, kita melihat ke belakang dan berkata, untung tidak terjadi. Dan disitulah kita tahu, bukan keinginan kita yang salah, tapi kita belum cukup tenang untuk memahami pesan dari ketidakterwujudannya. Hidup seringkali membawa kita ke tempat yang tidak kita pilih, namun ternyata justru di sanalah diri kita bertumbuh. Keinginan bisa menjadi kompas, tetapi bukan peta. Ia bisa mengarahkan, namun tidak bisa menentukan seluruh jalur, karena terkadang keinginan kita dibentuk oleh ketakutan. Dan Tuhan, dalam kebijaksanaannya, lebih tahu apa yang akan menyembuhkan kita daripada apa yang akan menyenangkan kita. Maka, barangkali yang kita butuhkan bukan lebih keras mengejar, tapi lebih lembut menerima. Tidak semua yang tidak terjadi berarti kegagalan, mungkin itu penjagaan. Tidak semua yang ditunda berarti penolakan, mungkin itu penyempurnaan. Dan tidak semua keinginan harus dikabulkan, karena ada yang lebih baik dari dikabulkan, yaitu dibentuk menjadi pribadi yang tak lagi tergantung pada apapun di luar dirinya. Saat kita mampu melepaskan genggaman itu, dunia menjadi lebih luas. Kita mulai melihat peluang lain, kebahagiaan lain, makna lain. Kita tidak lagi hidup dari "aku harus dapat ini", tapi dari "aku percaya, apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja". Dan justru dalam kelapangan hati itulah, banyak hal datang dengan cara yang tak kita duga. Di dunia yang terus mendesak kita untuk bergerak cepat, banyak dari kita tanpa sadar berjalan, bukan dari ketenangan, tapi dari kegelisahan. Kita takut tertinggal, takut kalah, takut tak diakui. Maka kita terus melangkah, bukan karena tahu arah, tapi karena takut diam. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, aku bergerak karena damai, atau karena cemas? Gerak yang lahir dari damai batin lebih selaras dengan semesta. Ia bukan sekadar tindakan, tapi perwujudan kehadiran. Gerakan seperti ini tidak tergesa. Ia tidak diburu oleh waktu, tidak didorong oleh rasa kurang. Ia lahir dari ruang yang tenang, dari tubuh yang sadar, dari hati yang percaya. Ia seperti daun yang jatuh dengan anggun, bukan karena ditarik angin, tapi karena tiba waktunya. Sebaliknya, kecemasan membuat kita terus berlari meski kaki sudah lelah. Kita menciptakan to-do list panjang bukan karena ingin produktif, tapi karena takut terlihat tidak cukup berdaya. Kita memaksakan relasi, pekerjaan, keputusan, bukan karena sudah waktunya, tapi karena takut kehilangan kesempatan. Namun, kecemasan membuat kita bergerak dari rasa kurang, bukan dari rasa cukup. Dan dari rasa kurang itu, kita justru semakin menjauh dari kelimpahan. Seperti gelas yang tidak pernah merasa penuh, kita terus menumpuk pengalaman, prestasi, pengakuan, tetapi hati tetap kosong. Karena bukan tentang seberapa banyak kita miliki, tapi dari ruang batin mana kita melangkah. Ketika gerakan lahir dari kecemasan, ia penuh suara, bising,
penuh tekanan, penuh perbandingan, tapi gerakan dari kesadaran hadir dalam sunyi. Ia bisa sederhana, menyeduh teh, mengucap terima kasih, menatap langit, namun dari tindakan itu terpancar vibrasi yang lembut namun kuat. Dan semesta tidak merespons kerasnya suara kita, melainkan kedalaman getarannya. Bergerak dengan kesadaran adalah tentang menurunkan irama jiwa agar selaras dengan irama alam. Ini bukan berarti kita menjadi lamban, tetapi menjadi bijaksana. Kita tahu kapan harus berjalan, kapan harus berhenti. Kita tak terburu menuntut jawaban, karena percaya bahwa pemahaman sejati sering muncul saat kita hening, bukan saat kita ribut mencarinya. Bukan berarti kita tak punya ambisi atau keinginan, tapi keduanya tak lagi menjadi sumber kecemasan. Mereka menjadi seperti bintang di langit, penunjuk arah, bukan beban di bahu. Kita tetap bergerak, tapi tidak panik. Kita tetap berusaha, tapi tidak gelisah. Karena kita tahu, yang tepat akan datang di waktu yang tepat saat diri kita sudah siap. Saat kita mulai berjalan bukan karena takut kehilangan, tapi karena penuh syukur, maka langkah kita menjadi doa yang hidup. Dan di setiap langkah yang sadar itu, semesta menjawab dengan membuka pintu yang tadinya tak terlihat. Kata pasrah sering disalahpahami. Banyak yang mengira pasrah adalah berhenti berjuang, membiarkan hidup mengalir tanpa arah, atau menyerah pada nasib. Padahal, sejatinya pasrah adalah sikap paling berani dalam perjalanan batin. Ia bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan. Pasrah adalah keyakinan bahwa semesta tahu jalan terbaik. Itu artinya kita masih melangkah, masih mencoba, masih hadir sepenuh hati, tetapi tidak lagi dengan kegelisahan ingin mengendalikan semuanya. Kita sadar bahwa kita tidak tahu segalanya, dan itu bukan kekurangan, itu adalah kebijaksanaan. Dalam pasrah, ada gerak yang halus, tapi kuat. Seperti akar pohon yang terus mencari air di dalam tanah, tanpa terlihat oleh dunia, tapi menopang seluruh kehidupan di atasnya. Kita tetap bertindak, namun bukan dengan ketergesaan atau paksaan. Kita melangkah dari rasa percaya, bukan dari rasa takut, dan itu mengubah segalanya. Menyerah adalah berhenti percaya, pasrah adalah percaya tanpa syarat. Disinilah letak perbedaan yang paling dalam. Menyerah membuat kita putus harapan, pasrah justru memperluas harapan. Bukan karena kita yakin semua akan berjalan sesuai keinginan, tapi karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi akan membawa kita pada pertumbuhan. Pasrah adalah bentuk kedewasaan spiritual. Ia tidak lagi memaksa waktu, tidak lagi bertengkar dengan takdir, tidak lagi menggugat mengapa hidup tidak berjalan sesuai skenario. Karena dalam ruang batin yang pasrah, kita mulai mengerti, bukan semesta yang harus menuruti kita, tapi kitalah yang belajar menari dalam irama semesta. Pasrah tidak berarti pasif. Ia tidak membuat kita lemas atau kehilangan arah. Justru dari pasrah lahir kekuatan baru, kekuatan yang tenang, tidak meledak-ledak, tapi konsisten dan dalam. Seperti sungai yang terus mengalir tanpa gaduh, namun mampu membelah batu. Dan ketika kita mulai hidup dari tempat ini, dari kepercayaan yang tidak bersyarat, kita akan melihat bahwa banyak hal yang dulunya terasa berat, kini menjadi ringan. Beban yang dulu kita pikul sendiri, mulai terasa terbagi. Jalan yang dulu kita paksa buka, kini terbuka sendiri. Karena dalam pasrah, kita tidak lagi berjalan sendiri. Kita membiarkan semesta ikut memandu. Kita tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan logika, tapi membuka ruang bagi intuisi, inspirasi, dan pertolongan tak terlihat. Kita sadar bahwa kita bukan pusat dari segalanya, dan justru dalam kesadaran itulah kita menjadi bagian utuh dari kehidupan yang lebih besar. Pasrah adalah saat ketika kita berhenti menuntut hidup untuk seperti yang kita bayangkan, dan mulai hadir sepenuhnya dalam apa adanya, dengan mata terbuka, hati yang lembut, dan keyakinan yang diam-diam kuat. Dan itulah bentuk kepercayaan tertinggi, berjalan tanpa harus melihat seluruh peta, cukup tahu bahwa langkah kita selalu dituntun. Seringkali kita hidup dalam bayang-bayang hasil. Kita bekerja agar diakui, mencintai agar dibalas, berdoa agar dikabulkan.
Kita diajari sejak kecil bahwa setiap tindakan harus berbuah sesuatu dan jika tidak, maka sia-sia. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu membalas sesuai harapan kita. Dan dari situlah kekecewaan, frustrasi, dan luka-luka batin muncul. Tapi bagaimana jika yang kita pikir sebagai kegagalan sebenarnya bukan kegagalan? Bagaimana jika itu hanyalah pengingat bahwa hasil adalah wilayahnya, usaha adalah wilayah kita? Kita tidak pernah benar-benar punya kendali atas bagaimana sesuatu akan berakhir. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita hadir dan bergerak. Ini adalah pembebasan, bukan batasan. Ketika kita menyadari bahwa hasil bukan tanggung jawab kita, langkah kita jadi lebih ringan. Kita berhenti berperang dengan realitas. Kita tak lagi merasa harus membuat semuanya sempurna. Kita cukup hadir sepenuhnya, melakukan bagian kita dengan cinta, dan melepaskan sisanya. Memaksakan hasil berarti mengambil peran yang bukan milik kita. Itu seperti mencoba mengatur arah angin, padahal yang bisa kita lakukan hanyalah mengatur arah layar. Dan justru saat kita berhenti memaksakan arah, kapal kita bisa menemukan arus yang lebih alami, lebih cepat, lebih selaras. Ini bukan ajakan untuk pasif, tapi untuk sadar bahwa ada garis batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang harus kita serahkan. Kita bisa menabur benih, menyiram tanah, menjaga tanaman dari hama, tapi kita tidak bisa memaksa bunga mekar esok hari. Mekarnya punya waktunya sendiri. Berhenti mengontrol hasil membuat langkah lebih ringan. Karena setiap kali kita menggenggam hasil terlalu erat, kita sedang memikul beban yang bukan milik kita. Kita hidup dalam ketegangan, takut gagal, takut tidak cukup. Tapi ketika kita melepas hasil, kita mulai melihat bahwa keindahan hidup bukan terletak pada pencapaian, tapi pada keberadaan kita yang utuh di setiap momen. Bayangkan menulis surat cinta tanpa berharap dibalas. Bayangkan membuat karya hanya karena cinta akan prosesnya. Bayangkan melangkah bukan karena ingin sampai cepat, tapi karena menikmati tiap tapaknya. Disitulah kebebasan sejati berada. Dan seringkali, justru saat kita berhenti mengejar hasil, hasil itu datang dengan cara yang lebih indah dari yang kita rencanakan. Kita memang tidak bisa memastikan hasil, tapi kita bisa memastikan kualitas dari niat kita, dari tindakan kita, dari getaran yang kita pancarkan saat bergerak. Dan itu lebih penting, karena dunia tidak selalu membalas kita sesuai harapan, tapi semesta selalu mencatat keaslian gerak yang datang dari hati. Maka, teruslah bergerak. Bukan karena ingin sesuatu segera datang, tapi karena hatimu tahu, bergerak dengan sadar adalah bentuk penghormatan terhadap hidup. Setiap hari kita memancarkan sesuatu, entah kita sadar atau tidak. Pikiran, perasaan, niat, dan keyakinan kita menyebar bagai gelombang tak kasat mata, menciptakan medan energi yang menjangkau jauh melampaui tubuh fisik kita. Inilah mengapa kadang kita merasa nyaman berada di dekat seseorang tanpa tahu alasannya, dan sebaliknya merasa lelah hanya karena berada di ruangan yang energinya berat. Semakin tenang hati, semakin jelas jalan. Dalam ketenangan, kita menjadi seperti danau yang permukaannya bening. Bayangan dunia tercermin dengan jernih, arah menjadi lebih mudah dikenali. Sebaliknya, ketika batin bergejolak, kita seperti melihat hidup dari kaca yang retak dan penuh kabut. Bukan karena arah itu tak ada, tapi karena kita tidak bisa melihatnya. Energi bukan sekadar soal semangat atau motivasi, ia adalah frekuensi. Dan dunia ini, seperti kita, juga berbicara dengan frekuensi. Ia merespons bukan hanya apa yang kita katakan, tapi dari mana kata itu berasal. Keinginan yang lahir dari rasa syukur memiliki vibrasi yang berbeda dengan keinginan yang lahir dari rasa takut. Yang satu menarik dukungan, yang lain menarik keraguan. Kita tidak selalu menarik apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita pancarkan. Ini menjelaskan mengapa seseorang bisa bekerja sangat keras, namun tetap merasa jauh dari kelimpahan. Karena mungkin di balik semua usahanya, tersimpan ketakutan, kemarahan, atau rasa tidak layak. Dan energi-energi inilah yang memperkeruh medan tarikannya. Maka, sebelum bertanya,
Kenapa ini belum datang? Barangkali kita perlu bertanya, apa yang sedang aku pancarkan? Apakah kita sedang hidup dari ruang ketidaksabaran, kekhawatiran, atau penolakan terhadap diri sendiri? Atau dari ruang penerimaan, keutuhan, dan ketenangan? Perubahan besar tidak selalu datang dari tindakan besar, tetapi dari pergeseran halus di dalam. Dari merespons hidup dengan percaya, bukan dengan panik. Dari bersyukur lebih dulu sebelum melihat hasilnya. Dari menyadari bahwa diri kita adalah doa yang terus dikirimkan ke semesta, dan kualitas doa itu bergantung pada kualitas energi di baliknya. Bukan berarti kita harus selalu bahagia atau positif, tapi kita bisa menjadi sadar. Saat marah, kita bisa hadir di dalamnya tanpa larut. Saat sedih, kita bisa merangkulnya tanpa tenggelam. Kesadaran ini mengangkat frekuensi kita. Ia mengundang pengalaman yang lebih jernih, lebih tulus, lebih selaras. Dan ketika energi batin kita bersih, hidup pun mulai mencerminkannya. Bukan karena kita memanipulasi dunia luar, tapi karena kita telah menyelaraskan dunia dalam. Itulah kunci dari keberlimpahan sejati. Bukan sekadar menerima lebih banyak, tapi menjadi pribadi yang mampu menahan dan memelihara segala yang diterima dengan kehadiran dan kesadaran. Karena pada akhirnya, apa yang datang pada kita bukan hanya cerminan dari apa yang kita minta, tapi dari siapa kita saat memintanya. Di tengah dunia yang sibuk memuja produktivitas, diam sering disalahpahami. Ia dianggap sebagai kemunduran, sebagai tanda kelemahan, bahkan sebagai kekalahan. Padahal, ada jenis gerakan yang tidak mengeluarkan suara, namun menggetarkan seluruh isi jiwa. Itulah diam yang sejati, bukan ketidakaktifan, tapi kehadiran penuh. Ada momentum yang hanya bisa ditangkap dalam keheningan. Dalam diam, kita mendengar apa yang selama ini tenggelam oleh kebisingan. Bukan hanya suara hati, tapi bisikan semesta. Kita mulai menyadari isyarat-isyarat kecil, seperti intuisi yang halus, perasaan tak beralasan yang ternyata benar, atau dorongan ringan yang mengarah pada keputusan besar. Diam adalah ruang tempat kebijaksanaan tumbuh. Ia bukan sekadar tidak berbicara, tapi juga tidak bereaksi secara otomatis. Dalam diam, kita belajar membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kita melihat bahwa tidak semua emosi harus diikuti, dan tidak semua tantangan harus segera ditanggapi. Ada kekuatan dalam menahan diri, dalam menunggu dengan sadar, dalam mempercayai waktu. Bukan semua langkah harus terlihat oleh dunia. Kita hidup di era di mana hampir setiap proses ingin segera dibagikan, dipamerkan, divalidasi. Namun ada perjalanan batin yang jauh lebih mendalam dari sekadar yang bisa ditunjukkan. Pertumbuhan sejati seringkali terjadi di tempat yang sunyi, di malam yang sepi, di momen menangis sendiri, di ruang meditasi yang tanpa kata. Diam tidak membuat kita kehilangan arah, justru dalam diam, arah menjadi lebih jelas. Kita tidak lagi digiring oleh dorongan luar, tapi oleh kompas dalam. Kita tak lagi bergerak karena harus, tapi karena sadar sudah waktunya. Dan yang paling indah, dia mengajarkan kita untuk hadir. Bukan hanya hadir di sekitar orang lain, tapi hadir sepenuhnya dalam diri sendiri. Kita belajar duduk bersama rasa takut tanpa menolaknya. Kita belajar menemani luka tanpa ingin cepat-cepat menyembuhkannya. Kita belajar bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera. Beberapa hanya butuh ruang untuk dirasakan. Menariknya, semakin dalam kita memasuki keheningan, semakin banyak yang bergerak. Dunia luar mungkin tak melihatnya, tapi di dalam ada transformasi. Ada luka yang mulai luruh, ada ego yang mulai melunak, ada arah baru yang mulai terbentuk, tidak dari paksaan, tapi dari kejernihan. Diam bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah fondasi dari langkah berikutnya. Ia memberi kita jeda, dan dalam jeda itulah kita menemukan kekuatan baru, bukan dari luar, tapi dari kedalaman diri sendiri. Karena dalam hidup, tidak semua pertumbuhan berbunyi. Beberapa hanya bisa dirasakan oleh hati yang cukup tenang untuk mendengarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.